Mengapa kamu mencari Allah? Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seorang bapak kehilangan cincinnya dan dia sibuk mencarinya di kantornya. Ketika temannya bertanya, "Apa yang kamu cari?" Dia jawab, "Cincin perkawinanku hilang." Lalu bersama dengan teman dia mencari di bawah meja, kursi di kantor mereka itu. Dan tidak juga dapat. Lalu temannya bertanya, "Memang cincin perkawinanmu jatuhnya persisnya di mana?" Bapak itu menjawab, "Jatuhnya di rumah." "Lalu mengapa kamu mencarinya di kantor ini?" Bapak itu menjawab, "Karena di kantor ini lebih terang daripada di rumahku." Dia mencari di tempat yang salah. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah roti yang turun dari surga. Roti kehidupan yang memberikan kehidupan kepada kita. Dari pihak kita hanya satu saja yang dituntut adalah percaya kepadanya dalam segala situasi kehidupan dan melaksanakan apa yang disabdakannya. Dalam bacaan Injil, Yesus menegur para pendengarnya dan menyadarkan mereka dengan berkata, "Mengapa kamu mencari Aku? Kamu mencari Aku karena kamu telah makan roti dan kenyang, dan bukan karena melihat tanda-tanda." Lebih lanjut dia mengatakan, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang memberikan kehidupan kekal yang diberikan oleh Anak Manusia, sebab dialah yang dimeterai oleh Allah Bapa." Yohanes 6 ayat 27 sampai 8. Mereka mencari Yesus supaya mereka melihat lagi mujizat-mujizatnya dan supaya mereka bisa makan. Seolah-olah Yesus itu tukang pembuat mujizat. Dalam bagian lain dari Injil Yohanes ini, Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Dan dalam Yohanes 3 ayat 16, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Mesias, anak Allah yang turun, yang dianugerahkan Allah kepadanya sebagai bentuk kasih Allah kepada manusia. Dan yang dibutuhkan dari manusia adalah percaya kepada Allahnya supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel bersungut-sungut karena mereka kelaparan dan kehausan di padang gurun dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah terjanji. Padahal mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Allah di tanah Mesir ketika menyeberangi Laut Merah melalui Musa. Rupanya tidak cukup untuk mengimani Allah itu dalam hidup mereka, dalam situasi kehidupan mereka. Fokus mereka soal makanan
jasmani, soal kehidupan jasmani saja. Maka Yesus mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tapi melainkan bekerja untuk makanan yang memberikan kehidupan kekal. Dan siapa itu? Yesus sendiri. Dialah roti kehidupan yang memberikan kehidupan bagi kita. Karena itu, dia mengingatkan kita juga supaya kita tetap percaya kepada Allah apapun situasi kehidupan kita. Benar, sadar atau tidak sadar, terkadang kesulitan ekonomi mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Relasi kita dengan sesama menjadi kacau, dan relasi kita dengan Allah juga menjadi kacau. Padahal kalau kita berpikir secara cara Allah sendiri, hidup kita ini hanya sementara. Dan tujuan seluruh perjalanan hidup kita ada bersama Allah. Dan kita juga percaya bahwa Allah takkan membiarkan kita binasa. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, Allah akan menganugerahkan kepadamu melebihi apa yang kamu doakan. Karena Ia sangat peduli dengan hidup kita. Nah, pertanyaan refleksi untuk kita. Kita beriman kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, apakah hanya sekedar untuk memenuhi impian kita, harapan kita, cita-cita kita, dan kebutuhan jasmani kita? Ataukah kita mencari Allah, mengimani Allah, karena Dia adalah sumber dan pokok hidup kita, tujuan seluruh perjalanan hidup kita. Cara pandang yang salah akan mempengaruhi cara hidup kita yang salah juga. Kalau kita melihat Allah sebagai sumber dan pokok serta tujuan dari seluruh kehidupan kita, maka kita tetap mengimani Allah apapun situasi kehidupan kita. Apalagi di masa pandemi ini. COVID-19 ini telah melulantakan kehidupan manusia. Sudah banyak orang-orang yang kehilangan nyawa, kehilangan keluarganya. Masih banyak juga yang dirawat di rumah sakit, di rumah mereka sendiri. Dan semuanya itu membuat kita merasa sedih, takut, cemas, gelisah. Itu wajar. Tetapi jangan sampai kita kehilangan iman kita akan Allah. Allah akan menjawab doa kita dengan caranya sendiri. Bisa melalui sesama kita. Dia bisa menjawab doa kita dengan menerangi hati dan budi kita sehingga kita bisa mencari solusi yang benar dan tepat atas masalah yang kita hadapi. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, tetaplah beriman kepada Allah, setia melaksanakan kehendak-Nya sebagaimana yang dianjurkan juga oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua. Hiduplah dalam kekudusan dan carilah Allah karena Dialah sumber dan tujuan hidup kita, bukan sebagai tukang mujizat. Karena itu Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberkati kita. Amin.